Shalom. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Haleluya. Kita berjumpa lagi di hari Minggu ini. Meskipun masih di rumah, kita percaya Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau puji Dia, kita mau tinggikan namanya. Haleluya.
mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa seluruh hati kami bawa seluruh jiwa kami Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap memuliakan nama ya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu pasti sudah rindu ini untuk beribadah di gereja. Amin. Kita tetap mau berserah kepada Tuhan, karena Dialah dasar dari segala yang kita harapkan, dan Dia adalah bukti dari segala yang kita lihat. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Haleluya. Dia tak akan biarkan percobaan lebih dari kekuatan kita. Amin. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Katakan tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, sorak kemuliaan. Sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah
memberikan pencobaan yang lebih batas dari kekuatan kita. Amin. Pada masa-masa saat ini, di masa-masa pencobaan, kita hanya bisa berserah kepada Tuhan karena Dia yang paling tahu, Dia yang paling mengerti cara untuk menolong kita. Amin. Ntar kita akan menerima firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau buka hati kita. Ayo.
sanggup untuk menolong kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup melalukan segala permasalahan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk membuka hati ini ya Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu ya Tuhan. Hanya Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi ini kita masih dalam ibadah rumah, tetapi kami dengan percaya tidak mengurangi otoritas Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Mari pada hari ini masuk pada minggu kelima penampakan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Pada hari ini kita akan buka dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal yang ke-24 yang diambil dari ayat ke-13 sampai ayat yang ke-35. Tetapi kita tidak akan membaca semuanya. Perikopnya sudah Bapak Ibu dapatkan, dan hari ini mari kita akan mempelajari yaitu dari judulnya dulu. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emaus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Emaus itu adalah suatu tempat yang berjarak sekitar 11,2 km dari Yerusalem. Nah, Emaus ini merupakan suatu tempat yang berarti sumber air panas. Secara umum orang mengakui bahwa air panas itu dipercaya menghilangkan stres atau kecapean, kepenatan. Itu yang pertama. Emaus yang pertama. Kemudian Emaus itu sendiri merupakan suatu kondisi di mana orang tidak mampu menghadapi kegagalan, kekecewaan, keputusasaan tanpa kekuatan. Nah, Bapak Ibu, ketika dua murid yang namanya Kleopas dengan seorang murid yang lain yang dalam Injil tidak disebutkan namanya ini, mereka mengalami hal-hal yang membuat mereka penat, membuat mereka stres, membuat mereka merasa gagal, membuat mereka merasa kecewa, putus asa, tanpa daya. Lalu secara jasmani mereka pergi ke Emaus. Siapa tahu di sana mereka mendapatkan suatu kelegaan. Tetapi ketika kita ingat dalam Amsal pasal 19 ayat yang ke-21 mengatakan bahwa banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Rupa-rupanya perjalanan murid-murid, dua orang murid yang ke Emaus ini, ketika kita mengenal jaraknya yang tidak dekat 11,2 km, mereka sebenarnya merasakan suatu kegalauan karena kubur Yesus yang kosong, para murid yang tidak menemukan Yesus, mereka hatinya sepertinya masbul, hatinya sepertinya galau seperti itu. Tetapi tidak urung, kedua murid ini tetap memperbincangkan tentang Yesus, orang Nazaret ini, membicarakan tentang Yesus. Dua orang ini membicarakan tentang Yesus. Kita ingat ayat firman Tuhan, 2 atau 3 orang berhimpun atas namaku, sepakat untuk membicarakan tentang Yesus, maka Yesus akan ada di tengah-tengah mereka. Dan rupa-rupanya hal itu yang menarik hati Yesus. Para murid ini ragu, tidak percaya atau kurang percaya
kecewa, merasa gagal, merasa tanpa daya, Yesus mendekati mereka. Tetapi kita lihat di sana bahwa para murid itu tidak bisa mengenali Yesus karena mata mereka terhalang. Seperti ada selubung yang menutupi sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Maka ketika Yesus mendekati mereka berdua yang berjalan menuju ke Emaus ini, disitulah kita melihat kepedulian Tuhan Yesus. Yesus sangat peduli kepada para murid. Saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu Saudara yang sekarang dalam ibadah di rumah ini juga ada sesuatu yang sedang saudara tanggung. Mungkin tidak ada seorang pun yang peduli, tetapi ingat bahwa ada satu pribadi yang selalu peduli, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika dalam rumah kita minimal ada 2 orang yang sepakat untuk memanggil nama Yesus, maka Tuhan berjanji Dia ada di tengah-tengah saudara. Haleluya. Yang pertama, kepedulian Yesus ini ternyata ada di dalam sikapnya Tuhan Yesus. Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, pengetahuannya tidak terbatas karena memang Dia Allah yang maha mengetahui. Tetapi Yesus itulah yang sedia mendengarkan cerita dari Kleopas dan teman yang satu. Yesus bukan tidak tahu, tapi Yesus tahu. Yesus hanya ingin mereka ini berkata-kata, mengeluarkan apa yang ada dalam hati mereka, yang mengganjal di hati mereka. Dan kepedulian Yesus yang kedua adalah mengingatkan mereka tentang sabda Tuhan. Mungkin saudara yang berkumpul saat ini pun sedang ada dalam situasi yang menakutkan, menggentarkan, membuat putus asa seperti tidak ada harapan. Mari kita ingat tentang firman Allah bahwa Mesias itu harus menderita lebih dahulu. Bahkan penderitaannya, klimaksnya adalah ketika Dia harus menanggung double hukuman, cambuk dan dipakukan di kayu salib. Firman Allah itu memberitakan kepada saudara dan saya bahwa Mesias yang menderita itu adalah Mesias yang mengenal penderitaan kita, sehingga tidak ada penderitaan kita yang tidak ikut dirasakan oleh Yesus sebagai juru selamat kita. Dan bagian yang ketiga, kepedulian Yesus itu adalah kesediaannya untuk berjalan bersama dengan Kleopas dan satu temannya ini dalam perjalanan menuju ke Emaus yang sudah mereka rancangkan dalam proses penyembuhan batin mereka. Mungkin saudara mengalami luka batin, entah oleh karena apa atau oleh karena siapa. Tetapi ingat, saudara tidak sedang mengalaminya seorang diri. Yesus ada bersama kita, Dia adalah Immanuel. Yesus yang bersama dengan kita, Dia yang membantu kita. Bahkan ketika kita sudah tidak mampu lagi berdoa, Roh Kudus yang membantu kita di dalam keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Puji nama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Yesus begitu peduli kepada saudara dan saya. Ketika Dia menjadi manusia dan ada di tengah-tengah manusia, penderitaannya itu tidak satu manusia pun yang sanggup menanggungnya, tapi Dia tanggung untuk menebus
saudara dan saya. Dia begitu peduli saudara dan saya. Mari kita akan mempelajari senja di Emmaus yang memuat 3 pelajaran yang bisa kita pelajari pada saat pagi hari. Senja di Emmaus. Ketika kita boleh membaca keseluruhan perikop itu, senja di Emmaus ini ternyata menorehkan suatu pembelajaran yang luar biasa, yaitu kondisi para murid yang semula putus asa menjadi memiliki harapan. Kita buka Matius 28 ayat 20 bagian B. Matius 28 ayat yang ke-20 bagian B. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi hari ini, kemarin mungkin kita putus asa, tadi malam mungkin kita putus asa, atau tadi pagi ketika bangun kita putus asa. Hari ini kita sadari bahwa Yesus beserta dengan kita. Dia beserta dengan kita bukan hanya pada saat-saat tertentu, tapi Tuhan katakan senantiasa sampai akhir zaman. Puji nama Tuhan. Amsal 24 ayat yang ke-14 berbicara kepada kita pada saat pagi hari ini. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu Saudara, mari, hikmat itu tidak dipelajari. Hikmat itu tidak ada yang mengajarkan. Tetapi hikmat itu datangnya dari Allah. Hikmat itu datangnya dari firman Tuhan yang tertanam di hati kita, dan hikmat itu juga yang menjamin masa depan kita dan harapan kita tidak akan hilang. Maka pada pagi hari, Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu takut dengan kondisi yang sedang terjadi, karena Yesus beserta kita. Dan masa depan kita ada, harapan kita tidak akan hilang. Yang kedua, pelajaran kedua yang kita pelajari di senja di Emmaus adalah dari Kleopas dan seorang temannya yang tidak berdaya, tidak punya kekuatan, karena Yesus yang mereka harapkan jadi pemimpin itu ternyata mati di kayu salib, kemudian dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi ketika para murid yang lain menengok kuburnya, Yesus sudah tidak ada lagi. Mereka seperti kehilangan kekuatan. Tetapi Tuhan ubahkan itu dari tidak berdaya menjadi bersemangat. Kita kembali buka Lukas pasal 24 ayat yang ke-32. Lukas pasal 24 ayat yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Para murid yang tadinya putus asa, yang seolah-olah sudah tidak berdaya lagi tadi, ketika Tuhan berjalan bersama dengan mereka, Tuhan menerangkan tentang kitab suci. Saudara dan saya tadi sudah membaca, hati mereka berkobar-kobar. Berkobar-kobar di sini bukan karena kemarahan, bukan. Tetapi diartikan
sebagai api yang dipakai untuk memurnikan logam. Saudara dan saya tahu ketika logam itu berkarat, untuk menghilangkan karatnya itu perlu api yang sangat besar, kemudian perlu tempaan sehingga karat-karat itu menjadi terang. Betapa kekuatan firman Tuhan itu telah membangunkan dua murid ini sehingga mereka berkobar-kobar. Yang tadinya hatinya seperti besi, ada karat-karat, ada yang menyebabkan mereka menjadi tidak tulus lagi, menyebabkan mereka menjadi tidak murni lagi, diwarnai dengan ketakutan, putus harapan. Tetapi Tuhan oleh firman yang diterangkannya, api itu berkobar-kobar, memurnikan kehidupan mereka, terhindarkan dari anasir-anasir dunia yang coba mengguncang iman mereka. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami. Adakah sesuatu yang terjadi sehingga hati saudara ini tidak menjadi murni sepenuhnya tertuju kepada Allah, oleh karena ada kekhawatiran, kebingungan, ketakutan, ketidakmengertian. Tapi hari ini kita buka Mazmur 28. Mazmur pasal 2. Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari kita tumpukan harapan kita kepada Tuhan yang adalah kekuatan dan perisai. Jangan bersandar kepada kekuatan harta kita, kekuatan kekayaan kita, kekuatan kedudukan kita, atau kekuatan kesehatan kita. Mari kita sandarkan semuanya kepada kekuatan Allah. Dialah yang menjadi perisai saudara dan saya. Panah berapi boleh tertuju ke arah kita, panah dari iblis tertuju kepada kita, tetapi Allah adalah perisai kita. Dialah yang menolong kita melepaskan dari panah berapi dari si iblis. Puji Tuhan. Bagian yang ketiga, senja di Emmaus diwarnai dengan muka yang muram. Muka yang muram. Mengapa mukanya muram? Karena harapannya tidak jadi kenyataan. Karena kerinduannya tidak ada kenyataannya. Apabila Bapak Ibu Saudara melihat kembali di Lukas pasal 24, ketika Yesus berjumpa dengan para murid, dengan Kleopas dan temannya, mukanya sedang muram, mukanya sedang kusut, tidak punya harapan. Tetapi Tuhan sanggup menjadikan muka yang muram itu menjadi muka yang berbahagia dan siap untuk membagikan kebahagiaan itu. Mari kita buka Kisah 1 ayat ke-8. Kisah ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kondisi di luar sana berdampak kepada siapapun. Yang kaya raya terdampak, yang miskin melarat terdampak, yang sehat terdampak,
yang sakit apalagi juga terdampak. Yang punya kedudukan tinggi terdampak, yang tidak punya kedudukan tinggi pun terdampak juga. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mengingat ketika Tuhan memberikan Roh Kudus turun ke atas kita, saudara dan saya, Tuhan jadikan kesaksian, yaitu di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Para murid mengenali Tuhan Yesus ketika mereka berada di senja di Emmaus, yaitu ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Mereka itu, ini adalah Tuhan Yesus. Ketika mereka sadar bahwa itu Tuhan Yesus, pada saat itu juga Tuhan Yesus lenyap dari pandangan mereka. Tetapi hati mereka berdua sudah berkobar-kobar, semangat mereka sudah meningkat luar biasa, harapan mereka muncul dan mereka serentak sepakat untuk kembali ke Yerusalem. Padahal waktu itu sudah senja, menjelang malam, dan jarak dari Emmaus ke Yerusalem itu adalah 11,2 km. Mungkin kalau sekarang saudara tidak bermasalah, naik motor cepat 11 km itu paling hanya 10 menit. Kalau seandainya tidak punya motor, di jalanan itu banyak listrik. Tapi pada waktu itu kedua murid ini tidak peduli kondisi sekeliling. Mereka langsung kembali ke Yerusalem untuk berbagi kebahagiaan bahwa Yesus sudah bangkit dan Yesus sudah bersama-sama dengan mereka menerangkan segala kitab suci, menjelaskan isi kitab suci, dan para murid dibangun semangatnya, punya harapan, punya semangat, dan mau menjadi saksi. Puji nama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita yang ada baik ibadah rumah masing-masing, haleluya, kita akan bersama tundukkan kepala. Kita akan menyanyikan satu pujian penyembahan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Allah ajaib. Terpujilah namamu Allah luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih.
siap mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kami. Dan Engkau yang setiap waktu mengingatkan kami tentang kebenaran firman-Mu Tuhan, tentang janji-Mu yang ya dan amin. Dan Engkau yang selalu mendampingi kami dalam proses pemulihan hati kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Senja di Emmaus telah mengubahkan para murid menjadi penuh harapan, menjadi memiliki semangat yang berkobar dan mau menjadi saksi. Terima kasih Tuhan. Meteraikan segenap firman dalam hati kami. Beri Roh Kudus dan firman-Mu terus membimbing kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang konsentrasi sepenuhnya untuk menaruh percaya kepadamu, bahwa Allah sanggup mengentaskan kami dari segala keadaan yang kami tidak memahaminya, tetapi Engkau punya rancangan terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Bapa dalam surga, kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba-hamba-Mu dan seluruh pelayan-pelayan-Mu beserta dengan seluruh jemaat yang dilayani. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Berkatilah kami dengan kesehatan di seluruh tubuh kami, supaya kami boleh melaksanakan tugas kami dengan baik. Baik kami yang bekerja sebagai petani, peladang, pedagang, peternak, penjual jasa, buruh, guru, karyawan, pengemudi, pelajar, mahasiswa, dosen, ibu rumah tangga, gembala sidang. Tugas kami boleh terlaksana karena belas kasihan-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih dalam sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa, kalau ada hari ini umat-Mu yang sakit, bilur-Mu sudah sembuhkan umat-Mu Tuhan. Engkaulah yang memberikan jalan keluar terbaik dan tepat pada waktunya. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat ya Tuhan, meskipun kadang kami menilainya berlambat-lambat. Terima kasih dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami yang berada di garis depan, yaitu mereka yang bekerja di rumah sakit Bapa dan surga. Dari mereka yang pangkatnya tertinggi sampai yang terendah, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bungkus mereka dalam kuasa-Mu yang ajaib itu. Sebab Engkau adalah juru selamat. Engkau melakukan keajaiban di seorang diri. Ketika kami berharap kepadamu Tuhan, Engkau yang turun tangan untuk menyatakan diri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa, haleluya, buat pemerintah yang ada di Indonesia dan yang di seluruh dunia. Tuhan berkati mereka sekalian untuk boleh menjalankan roda pemerintahan dengan baik, menolong rakyat yang merasa haleluya perlu diperhatikan. Biarlah mereka, para pemerintah yang akan turun haleluya dari tempat mereka sedang bertahta atau sedang mereka berada di kantornya, mereka turun untuk melihat kondisi sebenarnya ya Tuhan. Kami yakin dan percaya rakyat merindukan para pemimpin yang memiliki hati seperti seorang haleluya Bapa. Kami yakin dan percaya kemurahan-Mu menyertai para pemimpin bangsa kami, para pemimpin bangsa di seluruh dunia. Kami juga berdoa untuk haleluya para pemimpin gereja. Tuhan berkati secara khusus ketika Engkau menaruh tanggung jawab di pundak mereka Tuhan, untuk tetap berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Mari kekuatan jasmani terlebih rohani Engkau berikan haleluya, sehingga para pemimpin gereja ini boleh melaksanakan tugasnya, berdoa syafaat bagi seluruh umat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan, haleluya, untuk umat yang berada di luar kota. Engkau tolong mereka tetap berada di tempat mereka masing-masing. Bagaimanapun rindunya mereka bertemu dengan keluarga, berikan pada mereka kekuatan untuk haleluya berdamai dengan pemerintah, yaitu melakukan apa yang dicanangkan oleh pemerintah.
bertahan di tempat mereka ada. Kami yakin dan percaya Tuhan, kemurahan-Mu menyertai mereka juga. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, berikan malaikat surga mengawal kami sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekarang Bapak Ibu Saudara, mari kita akan mengangkat tangan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan pulang bersama-sama dengan bawa rahmat, anugerah, kasih sayang daripada Allah Bapa, dari putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kita, dan penyertaan Allah Roh Kudus akan menuntun kita mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.